Bersyukur kita bertemu kembali, Ibu Bapak Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita segarkan kehidupan dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dari firman Tuhan, surat Filemon ayat 1 kalimat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Kalimat pertama ayat 1 surat Filemon ini sepertinya kita sering kali baca di surat-surat Rasul Paulus yang lainnya. Ketika Paulus berkata, "Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Kristus Yesus. Ikutlah menderita bagi Injil Kristus oleh kekuatan Allah." 2 Timotius 1 ayat 8, surat Filipi 1 ayat 12 dan seterusnya. Kesaksian Paulus di dalam penjara. Pengakuan terus terang Paulus sebagai seorang hukuman karena Kristus. Paulus ternyata bekerjanya itu dengan becus bagi Kristus Yesus. Paulus bekerja apa adanya, memberitakan Injil tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikurangi, walaupun punya resiko. Hidupnya terbuka untuk menampilkan Injil yang menyelamatkan orang berdosa, mengubah orang berdosa dengan hidup yang baru. Dan kekuatan Allah yang membuatnya tidak takut, bahkan menderita karena Injil. Paulus melaksanakan panggilannya secara tuntas. Paulus bekerja secara becus, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan all out, dan sungguh-sungguh dia bekerja walaupun punya resiko karena pekerjaannya. Selanjutnya, Paulus nggak hanya dia bekerja secara becus, Paulus juga bekerja tanpa punya agenda pribadi. Dia tidak bekerja dengan memiliki kepentingan atau mau pencitraan dirinya, atau cari muka, atau cari kehormatan. Bahkan Paulus bekerja sampai rela beresiko dirinya di penjara karena Injil Kristus. Bekerja dengan tanpa punya agenda pribadi, tanpa punya kepentingan pribadi, tanpa pencitraan, tanpa cari muka dan cari kehormatan. Itulah yang disebut dengan bekerja dengan tulus. Bukan karena ada maunya, melainkan Paulus bekerja melakukan kehendak Tuhan menurut yang Tuhan mau. Bahkan juga dia rela untuk dipenjara. Itulah artinya bekerja dengan tulus. Masih ingat? Paulus mempunyai moto kehidupan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Oleh sebab itu, kita dapat menyebut Paulus di dalam pekerjaannya, dia bekerja dengan becus, dan di dalam membawakan dirinya di dalam pekerjaannya, dia seorang yang benar-benar tulus. Bekerja dengan becus dan tulus, itulah seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang menjadi murid-murid Kristus di tengah-tengah masyarakat, di dalam relasi, di dalam hal hadir di tengah-tengah masyarakat, bekerja dengan all out, dengan prestasi, bahkan melebihi apa yang menjadi kewajiban, sehingga dia menghasilkan prestasi untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga dia bekerja dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau bagi dirinya, bagi kemuliaan Tuhan. Sama seperti ketika kita membaca, dengan demikian orang melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapa di surga. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita menjadi orang yang becus dan tulus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami teladan dari seorang Paulus, seorang hukuman karena Kristus, yang bekerja all out bagi Tuhan, sekalipun beresiko di penjara karena Injil Kristus. Tuhan, kiranya oleh kekuatan Allah lah, oleh karena kami hidup di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu,
Maha Kuasa memberikan kepada kami kekuatan dan juga mampu menghadirkan diri kami untuk bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kami bekerja melebihi yang menjadi kewajiban kami untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami bekerja ya Tuhan dengan apa adanya di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menampilkan diri kami dengan tulus. Sehingga dengan demikian kami tidak punya kepentingan, tidak cari muka, tapi kami bekerja dengan sungguh-sungguh menurut apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Muliakan Tuhan dengan segenap hidupmu. Haleluya.